Mohon maaf, ada suara masuk Pak Amin. Ya. Jadi Bapak Ibu, saya ulang. Ya, memang salah satu kendala dari kegiatan online memang kadang ada hal-hal yang seperti ini. Tapi saya kira tidak mengganggu konsentrasi Bapak Ibu. Nah, jadi ini video yang saya hasilkan menggunakan OBS, ya. Kemudian saya posting di blog. Jadi bisa dikombinasikan antara OBS dengan blog. Itu sangat bisa sekali. Ini contoh tampilan yang akan kita buat pada hari ini. Ya, saya post saja. Ya, seperti ini ya Bapak Ibu ya, sudah ada gambaran ya. Jadi Bapak Ibu nanti di Sakusa Blog khususnya peserta IKI bisa membuat blog. Ya, meskipun nanti untuk bisa seperti ini bisa harus mengikuti yang tingkat lanjut ya. Untuk tingkat awal yang penting kita bisa membuat blog dulu lengkap dengan menu-menunya. Di sini ada media perangkat pembelajaran, ada materi, ada bank soal juga lengkap sekali ya. Silakan nanti Bapak Ibu bisa mengakses untuk referensi. Ini alamat blog saya di msoliblogspot.com. Kenapa namanya agak alay? Karena saya bikinnya tahun 2009 ya. Dan saya tidak berpikiran bahwa blog saya itu 10 tahun ke depan itu akan dipakai. Saya tidak akan berpikiran seperti itu. Nah, makanya namanya agak alay. Waktu itu saya masih terlalu muda ya. Nah, tapi ternyata blog saya yang puluhan tahun itu ya akhirnya bisa bermanfaat. Saya juga alhamdulillah bersyukur sekali ya. Dan ini juga ada akun AdSense-nya juga, tetapi tidak saya aktifkan karena niat saya memang hanya membagi ilmu ya. Ya Pak Amin ya. Kalau Pak Amin ini sudah luar biasa ini. Oke, ini sampelnya. Kemudian saya akan membuka OBS. Ya. Nah, OBS ini bisa kita dapat secara gratis. Ya, cara mendapatkannya kita bisa mengunduh langsung di google.com, bukan mengunduh di Google ya, tapi kita masuk ke google.com, lalu kita ketikkan OBS Studio. Ya, seperti ini. Jangan khawatir Bapak Ibu, nanti bisa mengulang lagi video ini dan juga bisa bagi Bapak Ibu guru yang tergabung di IGI bisa mendapatkan video lagi untuk singkatnya. Nah, di sini ada download. Saya download. Nah, kebetulan, bukan kebetulan ya. Di sini terlihat tampilan ada download installer. Ini yang warna biru, ini untuk Windows 64 bit. Sedangkan yang di bawah adalah untuk Windows 32 bit. Jadi nanti silakan Bapak Ibu cek akun Windows-nya masing-masing. Kalau di Windows biasanya mengetikkan simbol Windows dan R ya. Atau kita bisa mengetik di sini ya, DXDiag. Ya, DXDiag itu untuk mendeteksi apakah Bapak Ibu menggunakan Windows 32 bit atau 64 bit. Jadi ketika menggunakan Windows 64 bit, maka yang di-download harus installer yang 64 bit. Ya, kalau pakai Windows 32 bit, maka yang di-download harus installer yang 32 bit. Ya, seperti ini ya. Ini terdeteksi di Windows saya ada Windows 10 Pro 64 bit. Nah, ini dari awal saya jelaskan bahwa untuk OBS versi terbaru itu akan lebih berjalan maksimal menggunakan Windows 10. Bagi Bapak Ibu yang menggunakan Windows 8 ke bawah, nanti ketika proses instalasi akan membutuhkan plugin yang harus diinstal. Namanya Visual C++. Nanti harus diklik link yang ada peringatan tadi, ada di link, kemudian diinstal Visual C++, baru kemudian bisa install OBS. Nanti ketika ada troubleshooting bisa dituangkan di kanal IGI, di grupnya ya, di SimPG. Ya, kemudian untuk memulai download tinggal diklik saja, nanti otomatis dia auto download ya, tidak pakai lari kemana-mana, langsung muncul di kiri bawah ini ya. Ya, seperti ini. Ya. Oke, saya show. Ya, ini karena saya sudah mendownload, ini tidak perlu saya download ya, saya post saja. Nanti silakan Bapak Ibu di-download. Kemudian setelah selesai baru di-install. Ya, proses install seperti biasa ya. Saya coba, saya buka dulu untuk masternya ya. Yang sudah saya download ada di sini OBS Streaming. Ya, masternya nanti seperti ini, seperti master-master software yang lainnya. Kalau Bapak Ibu kesulitan, bisa meminta bantuan yang ada di dekatnya yang paham untuk instalasi ya. Tinggal diklik 2 kali, nanti akan muncul seperti ini. Ya, kemudian next sampai selesai. Ya, ini saya undo ya karena saya membuka OBS
Jadi tinggal di next sampai selesai. Nanti akan muncul icon atau ini ikon OBS di layar desktop. Ya, kemudian dibuka OBS-nya. Oke. Nah, nanti tampilan pertama OBS adalah layar blank seperti ini. Jadi layarnya hitam. Kalau sudah berhasil OBS tampil seperti ini, berarti Bapak Ibu sudah berhasil install OBS. Jadi langkah pertama itu sudah berhasil. Jadi di sini nanti saya perlihatkan ya, materi OBS kita ada banyak sekali. Akan saya perlihatkan sebentar. Ya. Nah, di sini ini untuk Bapak Ibu guru yang tergabung dalam satu subblok. Nanti materinya ada instalasi OBS, sudah kita praktekkan. Kemudian pemahaman scene dan source, ini silakan nanti ada materinya. Untuk saat ini saya akan langsung praktek mendesain tampilan OBS. Nah, ini sambil memfasilitasi peserta umum supaya tidak terlalu panjang langkahnya. Nah, kemudian nanti ada membuat scene intro dan ending video. Seperti contoh yang sudah saya berikan tadi, ada opening, kemudian ada ending video. Kemudian kita memulai record OBS sampai pada pembuatan thumbnail YouTube. Nah, thumbnail YouTube ini nanti saya menggunakan Microsoft PowerPoint, di mana PowerPoint itu yang kita gunakan untuk materi di record screen-nya. Jadi satu PowerPoint bisa untuk record dan juga bisa untuk pembuatan thumbnail. Setelah video jadi, maka harus diunggah di YouTube. Nah, setelah diunggah YouTube, nanti ditampilkan hasil video tersebut di blog. Nah, ini nanti keterangan semua ini juga akan tampil pada akun SINPG, Bapak Ibu. Oke, langsung saja. Posisi seperti ini. Baik. Nah, mohon maaf, ada suara. Angkat. Ya, Bapak Ibu, mungkin peserta bisa mute suaranya terlebih dahulu. Mohon maaf, Bapak Ibu. Mic-nya di-on-mute, Pak. Mic-nya mute. Ya, sudah aktif ya. Mohon maaf untuk Bapak Ibu peserta, memang ini banyak sekali yang masuk di Zoom ya. Ada 240 lebih, sehingga mungkin ada gangguan. Saya mohon maaf sekali. Nah, di sini ada seperti yang sudah saya PowerPoint tadi di presentasi, ada scene, ada source. Di sini di sebelah kiri bawah ada scene, ada source. Scene ini ibaratnya adalah folder. Nah, di sini ada folder intro, ini yang sudah saya buat. Kemudian ada folder materi utama. Ya, kemudian ada folder ending video. Ya, seperti ini, ending video. Nah, saya akan memulai yang pertama. Saya akan mendesain tampilan OBS. Saya akan membuat materi utama. Untuk menambahkan scene, kita bisa tambah atau klik tanda plus di sebelah kiri ya. Kita beri nama materi utama. Ya, saya pertama kali membuat materi utama terlebih dahulu. Nah, ini ibaratnya folder. Nanti di dalam folder ini ada file-file yang akan kita tampilkan di layar. Masuknya adalah source di sini. Source itu artinya apa ya? Sumber ya. Ya, source-nya ada di sini. Untuk menambahkan source, kita klik plus yang ada di sebelah kiri bawah, add ya. Nah, pertama kali saya akan memasukkan gambar. Jadi latar belakangnya ini biar tidak hitam, saya berikan gambar. Ya, mohon maaf Bapak Ibu. Bisa mohon bantuannya untuk meng-mute sendiri mikrofonnya supaya tidak mengganggu yang lain. Oke, saya tambahkan, kemudian saya klik image. Untuk menambahkan gambar, saya klik image. Ini boleh diberi nama, boleh tidak. Saya lebih suka memberi nama di sini supaya apa? Supaya nanti manajemen filenya, manajemen layarnya itu lebih enak. Ya, saya tulis gambar background atau gambar belakang. Oke. Nah, nanti akan muncul image file. Image filenya ini di mana? Kita browsing. Ini akan menuju ke folder perangkat kita. Kita menggunakan laptop atau komputer.
Nah, di sini saya sudah menyiapkan, ini adalah aset gambar yang akan saya share. Nanti bisa dilihat di deskripsi setelah acara ini berakhir. Jadi Bapak Ibu yang non-IGI juga bisa praktek. Ya, ini akan saya share. Kemudian di dalam SIMPG juga akan di-share link untuk download properti atau aset gambar ini ya. Saya ambil yang ini aja ya, yang tidak terlalu banyak warna ya. Oke, saya open. Nah, tinggal kita oke. Nah, ini adalah background-nya yang sudah kita siapkan. Ini ada garis merah, ini bisa untuk memperbesar atau mengecilkannya. Nah, kalau sudah, kita bisa menguncinya supaya tidak geser dengan klik gambar kunci yang ada di sini. Kita klik, maka ini tidak bisa digeser. Ya, seperti ini ya. Selanjutnya, saya akan memasukkan gambar layar televisi di sini. Saya ingin presentasi saya tidak hanya full screen. Supaya lebih menarik, saya memberikan latar belakang berupa gambar lagi ya. Saya tambahkan plus, kemudian image. Saya beri nama televisi atau monitor ya, silahkan nanti. Saya oke, saya browse. Saya sudah menyiapkan di sini ada gambar laptop dan gambar monitor ya. Saya pakai gambar monitor ini aja. Ya, saya oke. Nah, ini kita bisa ukurannya ya, kita sesuaikan mau di mana. Ya, saya taruh di sini. Nah, nanti Bapak Ibu juga bisa menggunakan gambarnya sendiri-sendiri. Supaya bisa transparan, ini kita menggunakan file yang ekstensinya PNG. Kalau Bapak Ibu browsing di Google, silahkan ketikkan monitor PNG atau komputer PNG. Nanti akan muncul gambar-gambar yang sudah transparan. Ya, kalau dirasa sudah tepat, ini bisa dicentang tanda kuncinya. Ya, ini tidak bisa digeser lagi. Oke, selanjutnya saya akan memasukkan file PowerPoint saya. File PowerPoint ini saya akan memasukkan di ruang OBS. Ya, untuk memasukkan PowerPoint, ya langkah pertama kita harus membuka PowerPoint-nya. Jadi PowerPoint tidak boleh posisi off, tidak boleh posisi minimize, harus dibuka. Kemudian kita setting bagian slideshow. Jadi sebelumnya kita setting bagian slideshow. Di sini ada setup slideshow. Nah, default-nya ini pasti di presented by speaker full screen. Jadi ketika kita tekan F5, maka akan memenuhi layar. Sehingga kita tidak bebas bergerak menuju ke software yang lain. Nah, untuk di OBS kita pakai yang kedua, browse by an individual window. Kemudian kita klik OK, lalu kita klik from beginning. Nah, ini sudah memulai untuk presentasi, tetapi dia tidak memenuhi layar. Kita masih bisa bebas berpindah dari PowerPoint ke OBS. Dan PowerPoint ini tidak boleh di-minimize. Seperti itu ya. Nah, kalau sudah kita masuk ke OBS, kita tambahkan. Di sini ada tanda plus. Plus, untuk memasukkan PowerPoint, kita menggunakan yang namanya window capture. Jadi window capture ini adalah untuk menampilkan aplikasi lain yang ada di komputer kita. Tetapi yang akan tampil adalah aplikasi itu sendiri. Kalau kita memasukkan PowerPoint, maka yang tampil akan PowerPoint saja. Ketika kita buka Google Chrome, membuka yang lain, tidak akan tampil di perekaman. Nah, berbeda dengan display capture. Kalau display capture, itu semuanya akan terekam. Yang ada di layar akan terekam. Tidak peduli apa kita menggunakan PowerPoint atau menggunakan yang lainnya. Mohon maaf, ada suara? Masih ada suara-suara? Ya, mohon maaf Bapak Ibu. Ya, saya akan gunakan window capture. Saya beri nama di sini adalah presentasi PPT. Jadi tujuan workshop kali ini lebih diutamakan untuk pembuatan bahan ajar dari Bapak Ibu Guru, sehingga Bapak Ibu Guru lebih banyak menggunakan media PowerPoint, sehingga saya prakteknya menggunakan PowerPoint. Saya klik OK. Nah, di sini window, ini kita cari yang PowerPoint-nya. Sebentar, saya geser. Ya. Nah, di sini PowerPoint slideshow. Nah, akan muncul di sini ya. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, jadi Bapak Ibu harus disetting terlebih dahulu ya tadi ya. Kalau kita belum men-settingnya, maka yang tampil di sini adalah blank putih. Jadi kalau blank putih jangan kaget ya, berarti belum disetting. Disetting dulu nanti akan muncul. Oke, ini saya kecilkan.
saya tepatkan posisinya di layar monitor yang sudah saya siapkan. Nah, ini di sebelah kanan kiri kan ada hitam ya. Ini bisa kita lakukan cropping. Caranya kita tekan Alt pada keyboard, lalu kita klik sebelah kanan, kita geser ke kiri. Ya, ini untuk cropping di OBS ya. Kalau kita tarik ke sini ya akan hilang ya. Ini cropping. Yang sebelah kiri juga akan saya tarik ke kanan. Ya, seperti ini. Ya, kalau sudah dirasa cukup, ya kita kunci, kita klik kuncinya. Nah, ini kita sudah membuat tampilan seolah-olah PowerPoint kita ada di layar televisi. Selanjutnya, saya akan menambahkan gambar kamera wajah kita. Nah, ini caranya kita tambahkan lagi, kita pilih video capture device. Kalau tadi, sambil menghafalkan ya Bapak Ibu ya, untuk menampilkan PowerPoint kita menggunakan window capture, jendela. Kalau untuk memasukkan gambar kita klik image ya. Kalau untuk kamera kita video capture device. Saya tulis di sini kamera wajah. Nah, ini akan otomatis device-nya mendeteksi kamera yang terhubung pada perangkat kita. Kebetulan saya menggunakan dua kamera. Yang pertama webcam USB sudah saya pakai. Yang saat ini saya online dengan Zoom menggunakan kamera USB. Kalau sudah kameranya saya pakai di Zoom, maka di sini di USB kamera tidak bisa saya panggil. Dia akan kosong. Nah, karena itu saya gunakan kamera yang dari laptop saya, webcam Toshiba. Ya, seperti ini. Nah, ini kenapa nggak muncul webcamnya? Nah, jangan khawatir Bapak Ibu, ini tidak akan muncul webcam. Kenapa? Karena di scene sebelumnya saya sudah memasukkan kamera wajah di sini. Ini scene sampel ya, yang sudah jadi ya. Nah, kalau di scene sebelumnya sudah ada, kita hanya bisa mengkopinya. Dari sini ada kamera wajah, saya klik kanan, copy. Saya masuk di materi tadi ya, kita klik kanan, paste. Nah, nanti akan muncul di sini. Jadi kita tidak bisa memanggil ketika di folder lain atau di scene lain sudah ada ya. Jadi kita bisa mengkopinya saja. Tidak perlu membuat lagi. Ya, untuk kamera memang agak sensitif ya. Ya, oke, saya posisikan seperti ini ya. Nah, kalau hanya seperti ini kan kurang menarik ya. Nah, supaya lebih menarik, saya akan memberi background atau di bawah kamera saya beri hiasan berupa handphone ya. Saya akan memasukkan handphone saya. Ya, saya tambahkan kemudian image, saya beri nama HP. Oke. Saya browse lagi di tempat yang sudah saya sediakan. Saya sudah menyiapkan 1, 2, 3, 4. Ada banyak pilihan ya, silakan nanti Bapak Ibu dicoba. Saya gunakan yang ini coba berdiri ya, open. Oke, ya ini juga saya mengambil dari Google ya, dengan kata kunci PNG ya, gambar HP PNG. Saya taruh di sini. Nah, ini kenapa kameranya tertutup? Ada yang tahu ini kalau boleh saya bertanya ya? Ya pasti ada yang tahu ya. Ini pemahaman di sini source itu berupa layer. Maka yang dia posisi source-nya di atas, berarti dia layernya atau tumpukannya berada di atas. Kalau ingin kamera wajah berada di atas, maka kita klik, kita tekan panah ke atas ya. Ini nggak kelihatan, atau kita klik, kita drag saja. Ya, ini sehingga bisa menjadi ke atas. Oke, HP-nya ini saya kunci. Kamera wajah saya sesuaikan. Ini saya menggunakan dua kamera. Kamera untuk zoom dan juga untuk OBS. Ya, untuk kamera Bapak Ibu, bila mana ada rezeki lebih bisa menggunakan webcam, hasilnya akan lebih bagus daripada kamera bawaan laptop. Meskipun kamera bawaan laptop itu juga sudah bisa dipakai. Nah, tapi bisa ditambahkan penerangan supaya tidak hitam seperti saya ini ya. Ya, oke. Ya, ini kita sudah memasukkan. Di sini ada space-nya ya, ini bisa diberikan nama. Ya, namanya saya tambahkan plus, kemudian teks. Untuk memberi nama, kita plus, kemudian tag. Oke, di sini saya beri nama. Oh, ini sudah dipakai namanya, tidak bisa. Nama saya. Oke. Nah, untuk membuat teks akan tampil seperti ini. Saya ketik bersama Solikan. Ya, seperti ini misal ya. Nah, ini akan tampil di atas. Ini bisa langsung kita kecilkan sebelum kita oke ya. Kita kecilkan di sini.
Ya, ini warnanya putih nggak kelihatan. Kita select font, kita tebalkan fontnya. Saya oke. Kemudian di sini di scroll ke bawah ada color. Colornya kita ganti misal hitam. Oke ya, ini sudah kelihatan hitam. Ya, kalau mau center alignment ini di center. Ya, kalau mau pakai outline bisa pakai outline. Oke, ya saya kecilkan. Ya, seperti ini ya. Oke, saya kunci. Yang atas boleh dikasih tulisan ya, bebas ya. Mungkin dikasih tulisan apa terserah. Nah, ini bagian yang atas kosong saya memberi logo instansi ya. Nanti Bapak Ibu disesuaikan dengan instansinya masing-masing. Saya tambahkan, untuk menambahkan logo berarti logo itu masuknya apa? Ya, masuknya pasti dengan gambar, yaitu image ya. Image, saya beri nama di sini adalah logo instansi. Ya, saya oke. Kita browse lagi. Nah, saya sudah menyiapkan logo Tutwuri Handayani. Ini yang saya pakai karena ini logonya netral ya. Ya, ini lagi-lagi logonya transparan. Saya menggunakan ekstensi PNG supaya lebih transparan. Oke, saya kecilkan, saya geser ke sini. Ya. Nah, ini kalau sudah kita kunci. Nah, misal ini seperti ini. Saya mau menggeser lagi gambar handphonenya. Nah, kita klik gambar HP, kemudian buka kuncinya, ini bisa digeser. Ya, jadi fleksibel. Nah, berarti wajahnya kita juga geser lagi. Buka kuncinya, kamera wajah, kita geser. Geser. Seperti ini. Ya. Kemudian teksnya, nama saya ini kita geser lagi. Ya, caranya seperti ini. Nanti di atas ini instansinya, nama instansinya boleh ditulis ya. Misal, saya teks lagi nama instansi. Oke, saya tulis di sini nama instansi 2020. Select font, all. Ya, mohon maaf, ada suara yang masuk. Bisa di mute sendiri. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, bagi yang masih tidak sengaja mengklik unmute, bisa di mute ya. Oke, saya seperti ini. Ya, sudah saya oke. Ya, kita taruh di sini. Ya, nama instansi tahun ya. Terserah nanti strukturnya atau penulisannya bagaimana. Silakan Bapak Ibu sendiri yang lebih tahu. Oke, saya. Nah, untuk menggeser bisa menggunakan panah pada keyboard ya, sama. Ya, seperti ini kita sudah mendapatkan layar PowerPoint, kemudian layar handphone, ada kamera wajah kita, ada teks, ada logo. Kita masukkan tulisan berjalan di bawah sini. Saya akan masukkan teks berjalan. Ya, sama, kita menggunakan plus, kemudian teks. Ya, ini saya beri nama apa ya? Teks berjalan, gitu aja. Ya. Saya tulis di sini workshop online pembuatan media pembelajaran dengan OBS. Ya, saya oke. Sebelum saya oke, saya cek dulu. Ini warnanya putih ya. Ya, select font, saya baut saja, saya kecilkan. Oke. Warnanya biar putih. Nah, ini background color, ini bisa diatur ya. Background color ini warnanya default hitam, opacity-nya saya naikkan ke kanan. Maka di sini akan ada background-nya warna hitam. Ya, seperti ini. Saya oke. Saya tarik ke bawah, ukurannya bisa ditarik seperti ini. Ya, saya taruh di bawah televisi ini, seolah-olah ada tulisan berjalan di sini. Ya, saya kunci. Nah, ini sudah dapat tulisannya, tapi kenapa belum berjalan? Karena belum kita efek ya. Efeknya ada di klik kanan. Di teks berjalan, kita klik kanan, kemudian kita pilih filter. Ya, klik kanan, filter. Lalu, ini nggak kelihatan, saya scroll dulu. Nah, di sini ada tanda plus, tambah. Ini menambahkan filter. Kita plus, lalu kita pilih scroll. Scroll. Ya, ini scroll, saya oke. Nah, ini ada horizontal speed, ada vertical speed. Kalau horizontal speed, maka dia gerakannya mendatar.
saya geser ke kanan, maka dia bergerak ke kiri. Kalau saya geser ke kiri, dia bergerak ke kanan. Semakin ke kiri, maka dia semakin lari ke kanan. Ya, saya lebih suka geser ke kiri sedikit. Nah, kalau yang vertikal, ini dia gesernya ke atas bawah ya. Bingung nanti ya. Vertikalnya saya nolkan saja. Ya, saya close. Nah, ini kita sudah bisa membuat teks berjalan. Jadi Bapak Ibu ketika melihat di acara live streaming di televisi atau apapun, itu tipenya seperti ini ya. Nah, hanya saja mungkin softwarenya tidak OBS yang lain, tapi sistemnya sama seperti ini. Oke, kita sudah bisa membuat tampilan rekam layarnya ya. Nah, ini di sini saya belakang menggunakan background warna hijau. Hijau agak kebiruan ya. Nah, background ini bisa kita efek, kita animasikan sehingga backgroundnya akan hilang. Nah, ini saya ajarkan di sini sekalian. Nah, di bagian kamera wajah, kita klik kanan, kemudian kita pilih filter. Tapi Bapak Ibu harus menggunakan kain warna hijau atau biru. Kalau nanti kainnya polkadot warna-warni ya tidak bisa ya. Ya, kita filter, akan muncul layar seperti ini. Nah, ini kita tambahkan plus. Ada yang namanya chroma key. Chroma key, kita klik OK. Nah, key colornya kita pilih tergantung kainnya. Kalau saya agak kebiruan, saya pilih yang blue. Ya, kita geser similarity-nya. Seperti ini ya. Ya, brightness-nya saya tambahkan. Nah, ini kamera saya kurang bagus ya, kamera laptop jadul, jadinya seperti ini. Oh ya, ngomong-ngomong tentang laptop ya, ini saya close dulu ya. Nah, ini kan jadi sebetulnya lebih menarik seperti ini ya, background-nya kosong, transparan. Ketika kita tarik ke sini pun, kita bisa transparan, bisa kita presentasi di atas PowerPoint kita dengan transparan itu bisa. Oke, tapi ini opsional ya Bapak Ibu, nanti tidak saya wajibkan karena belum tentu Bapak Ibu guru bisa menyiapkan kain warna hijau atau biru. Ini hanya contoh saja. Ya, ngomong-ngomong tentang laptop ya, tadi belum kita bahas. Untuk pembuatan media ajar ini memang membutuhkan perangkat yang memadai ya. Minimal menggunakan komputer yang RAM-nya di atas 2 GB. Syukur-syukur bisa minimal 4 GB ya. Supaya apa? Supaya nanti ketika perekaman tidak terjadi jeda. Kalau rekaman kok jeda, saya ngomongnya duluan suaranya dengan mulutnya, itu berarti ada perangkat yang perlu dibenahi. Meskipun di sini kita tidak orientasi ke berhasil 100% bagus, tidak ya. Tetapi kita dalam rangka men-share ilmu. Bagaimana membuat media pembelajaran berbasis OBS, meskipun hasilnya belum maksimal. Mungkin karena ketersediaan yang perangkat yang belum memadai, sebisanya nanti silakan Bapak Ibu dipraktekkan. Yang penting tahu ilmunya. Nanti kalau ada rezeki, beli laptop baru lagi, bisa akan lebih bagus lagi. Jadi intinya tetap di prosesnya berhasil atau tidak. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, saya lanjut. Nah, kita sudah mendapatkan tampilan. Tampilan materi ya. Nah, nanti kita harus minimal 3 scene ya. Ada intro, ada materi, dan juga ada ending video. Kita tambahkan intro, kita plus, saya beri nama intro lagi ya, karena saya sudah menggunakan nama intro. Kemudian kita geser ke atas, kita klik, kita tarik. Jadi nanti folder pertama intro, ada di sini. Kemudian yang kedua materi utama. Ya, nanti yang ketiga ending video. Saya tambahkan plus ending video. Oke. Ya, seperti ini ada intro, ada materi utama, ada ending ya. Nah, intro nanti saya isi video saja ya. Ini supaya lebih cepat. Nanti silakan Bapak Ibu untuk lebih detailnya bisa diikuti video tutorial per bagian yang ada di kanal SimPG. Nah, untuk memasukkan video, saya gunakan media source. Ya, tapi sebelumnya videonya supaya tidak full screen, saya tambahkan gambar dulu ya. Ada image. Saya tulis di sini latar. Oke. Kita browse. Ya, saya sudah menyiapkan background. Mana ya? Ini ya. Ya. Open. Nah, ini background-nya. Background ada gambar televisi, ada speakernya ya, seperti ini. Ya.
Nah, ini ada latar, saya kunci. Kemudian saya masukkan video, plus kita pilih media source. Jadi untuk video namanya media source. Sambil menghafalkan, untuk PowerPoint window capture, kamera wajah video capture, kemudian untuk teks, ada teks, kemudian image untuk gambar, kemudian media source untuk video. Ya, saya tulis video opening. Saya sudah menyiapkan video bebas ya, ini hanya untuk sampel saja. Video 1. Nanti Bapak Ibu disesuaikan videonya dengan mungkin video tentang profil sekolah dan lain sebagainya. Ya, seperti ini. Oke, saya kunci. Ya, saya tambahkan logo di atas video. Saya logo tidak akan memasukkan karena di sini sudah ada. Saya masuk ke layar materi utama, logonya saya klik kanan, copy, masuk intro lagi, klik kanan, paste. Ya, ini bisa kita taruh sini. Ya, silakan nanti disesuaikan logo Bapak Ibu sendiri ya. Dan ini tampilannya bebas ya. Nah, mau logonya di atas, di bawah, atau di tengah, silakan. Ya, di bawah saya akan memberikan teks pengantar ya, teks teks berjalan. Saya tambahkan teks bawah. Oke. Ya, selamat datang di pembelajaran online. Apa ini pembelajarannya, mata pelajaran apa ya? Saya pernah mengampu seni budaya. Ya, karena saya basicnya tukang cat, tukang dekor. Meskipun saya punya ijazah komputer, tapi ngajarnya tetap seni budaya. Ya, seperti ini. Nah, masih ingat cara merubah warna teks ya? Ya, kita bisa klik 2 kali di bagian teks ini. Fontnya saya kecilkan dulu. Kemudian colornya saya biar putih, tidak apa-apa. Background colornya ini hitam. Opacity-nya saya tambahkan. Ya, oke. Ya, ini bisa jadi seperti ini. Ya. Nah, ini videonya kemana? Kok hilang? Saya klik dulu video openingnya. Saya klik 2 kali. Nah, di sini ada loop. Ini yang terlewatkan. Ketika kita memasukkan video, loopnya harus dicentang. Supaya apa? Supaya ketika video selesai, dia akan terus memutar. Ya, oke. Nah, ini akan kembali memutar ya. Nah, kemudian teksnya saya animasikan, klik kanan, filter. Ini tadi sudah pernah ya, saya cepatkan. Plus, kemudian scroll. Oke, kita scroll ke kiri. Ya, seperti ini. Jadi sebelum kita memulai materi, ada video sebagai untuk menunggu ya, beberapa saat, 1 menit atau 2 menit, sambil ada ucapan selamat datang. Baru kemudian kita masuk ke materi. Lalu kita memaparkan materi seperti ini ya. Lalu di ending video, kita memasukkan video terima kasih, ucapan terima kasih. Saya menggunakan media source, ucapan terima kasih ya. Ya, Bapak Ibu bisa membuat sendiri atau bisa mengunduh di YouTube. Dan kalau mengunduh di YouTube, pastikan kata kuncinya adalah video terima kasih no copyright atau video subscribe no copyright. Semuanya ada di YouTube. Video ending. Ya, ini adalah perintah untuk subscribe ya. Karena video kita upload di YouTube, biasanya akan muncul please like and subscribe. Ini saya dapatkan gratis di YouTube ya. Dan ini bisa dipakai siapapun. Saya klik 2 kali, loopnya masih lupa, oke. Ya, seperti ini ya. Thanks for watching. Jangan lupa klik dan like dan subscribe. Jadi Bapak Ibu, sekalian saja mungkin bagi yang membutuhkan video-video saya banyak sekali, silakan di subscribe sambil promo malah. Oke, kita bisa memasukkan logo di sini juga. Di materi tadi ada logo. Logo mana logo? Ya, kita klik kanan, copy. Kemudian masuk ke sini, klik kanan, paste. Ya, ada logonya ya. Jadi ucapan terima kasih tetap ada logonya. Oke, ini kita sudah mendapatkan 3 scene. Layar intro, presentasi utama, kemudian ending video. Ini saatnya kita melakukan perekaman. Nah, sebelum melakukan perekaman, posisikan di layar intro, lalu kita buka setting. Di sebelah kanan bawah ini ada setting. Saya setting. Nah, yang perlu kita lihat, setting bagian general ini diabaikan saja.
karena kita hanya mau merekam layar ya. Kemudian stream ini untuk pengaturan live streaming. Ini kita abaikan. Karena kali ini kita membuat berbasis record screen. Nah, nanti Bapak Ibu yang ingin belajar live streaming, ada di tutorial saya di YouTube juga ada, atau untuk di Saku Sablog nanti silakan Bapak Amin bila mana menghendaki ada OBS tingkat lanjut, kita bisa bekerja sama kembali untuk sampai ke live streaming. Ya, kemudian di bagian output ini yang paling penting, output mode-nya kita pilih simple. Jangan menggunakan advance ya, kita pakai simple saja. Lalu kita perhatikan di bagian recording. Recording pad ini adalah tempat penyimpanan file kita. Kita browse, kita mau simpan di mana hasil recording kita ya. Itu kita tentukan di sini ya. Ya, misal saya di sini ya, di folder saya OBS, select folder. Oke, seperti ini. Kemudian recording kita abaikan. Recording format kita pilih MP4. Ini lebih ringan dan kualitasnya juga tetap bagus. Secara defaultnya OBS menggunakan MKV. Nah, kita ganti ke MP4 supaya lebih ringan. Ya, kalau sudah cukup ini saja. Kemudian di apply dan oke. Nah, ini kita sudah siap melakukan perekaman. Nah, untuk melakukan perekaman, masuk di layar intro, kemudian klik start recording. Di sini ada start recording ya. Ya, seperti ini. Maka di bawah ini ada indikator yang berjalan ya. Sebentar, nggak kelihatan ya. Terhalang oleh Zoom saya. Nah, di sini ada rec 00015. Berarti ini sudah berjalan merekam. Nah, pada saat kita merekam, tampilan layar OBS kita kan penuh seperti ini ya. Ada scene, ada source, ada macam-macam. Ini tidak ikut terekam ya Bapak Ibu ya. Yang terekam hanya yang ada di layar atas ini. Kalau saya posisi seperti ini, maka yang terekam hanya scene intro lagi nih. Scene intro ini. Yang pengaturan yang lain, yang hitam-hitam ini nggak akan terlihat ya. Nanti bisa kita buktikan. Nah, setelah seperti ini, kita, saya rasa untuk opening sudah selesai ya. Kita klik materi utama di sini. Nah, baru kita memaparkan materi di sini. Misalnya ini, saya merekam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa yang budiman misalnya. Nah, supaya ini PowerPoint-nya jalan, kita boleh sambil membuka PowerPoint. Jadi PowerPoint posisi terbuka seperti ini, nanti yang terekam adalah satu kesatuan layar penuh seperti ini. Ada kamera kita, ada logo, dan lain sebagainya. Semuanya akan terekam. Meskipun yang tampil di depan mata kita itu hanya layar PowerPoint. Nah, ini adalah salah satu keunggulan dari OBS, menggunakan Windows Capture. Nah, misal ini ya, ini masih merekam saya di OBS-nya. Saya menerangkan workshop online, kemudian saya next, sampai selesai ya. Oke, seperti ini, selesai. Nah, bila sudah selesai, saya kembali ke layar OBS lagi. Bisa dilihat di layar ya, Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini, lalu saya klik bagian ending video. Klik. Maka yang tampil, yang terekam adalah ucapan terima kasih. Ya, saya play sekali, lalu saya stop recording. Ya, ini kita sudah selesai melakukan perekaman. Jadi sangat mudah sekali ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau lupa caranya silakan diulang lagi. Atau yang Bapak Ibu yang dari kanal IG, ada video per materi nanti yang akan saya bagikan di kanal SimPG. Oke, nah kita akan membuka hasil perekaman kita. Tadi di folder mana, masih ingat gak? Nah, kalau lupa bisa kita cek di sini. Ada file, kemudian show recording. Show recording. Ya, oke, ini adalah yang terbaru, yang mana ini? Jam 2.02. Ini adalah video yang sudah kita hasilkan dari rekaman yang tadi. Saya coba play ya. Saya buka. Saya tidak full screen. Ya, ini perhatikan yang tampil. Saya minimize semua aja, biar kelihatan. Ya, yang tampil ini opening tadi ya. Kita mulai dari awal opening. Saya tarik ke kanan. Ya, ini yang terekam hanya tampilan di OBS. Yang di
di layar atas tadi ya. Nah, untuk pengaturan-pengaturan di bawah ini nggak akan tampil ya. Yang terekam hanya yang ada di panel layar yang di atas tadi ya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ini tadi kita menjelaskan bla 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 bla. Terakhir munculnya adalah video ucapan terima kasih. Ya. Ya, seperti itu ya. Jadi cukup mudah sekali. Nah, jadi membuat media pembelajaran berbasis record screen. Nanti ini namanya record screen ya, layarnya kita rekam, tetapi tampilannya tidak membosankan. Kenapa? Karena kita bisa mengcustom tampilan menggunakan OBS. Kita bisa memasukkan gambar sekolah, video sekolah, kemudian kita bisa memasukkan teks berjalan, sehingga pembelajaran itu tidak membosankan. Bahkan tiap hari kita bisa berganti tampilan. Misal mata pelajaran IPA, tampilannya kita tentang IPA temanya ya. Nanti mata pelajaran IPS, tampilannya tentang IPS. Kalau Bapak Ibu guru yang guru mata pelajaran, bisa dengan disesuaikan subbahasannya. Saat ini membahas tentang virus, maka gambarnya tentang virus. Nanti membahas tentang tumbuh-tumbuhan, nanti background-nya bisa tentang tumbuh-tumbuhan. Dan itu sangat bisa sekali menggunakan OBS. Nah ini Bapak Ibu kita sudah mendapatkan video. Nanti kemudian video itu kita upload di YouTube. Ya, cara mengupload di YouTube pasti Bapak Ibu sudah bisa semua ya. Yang pertama kita buka YouTube. Oh ya, ada yang kelewatan. Sebelum diupload di YouTube kita siapkan thumbnailnya. Ya, thumbnail itu apa? Thumbnail adalah cover yang digunakan untuk video kita. Saya contohkan. Ini adalah akun YouTube saya. Saya buka channel saya. Ya, ini contoh saja. Oke, bisa dilihat di sini. Video, saya klik video. Nah, ini adalah video-video yang sudah saya buat. Dan ini sebagian besar menggunakan OBS. Nah, tampilan pertama ini namanya thumbnail YouTube ya. Ini bisa dilihat thumbnail beragam ya. Jadi ibarat kalau kita melihat bioskop, film, itu kita lihat kan posternya dulu. Nah, kalau kita di mesin pencari YouTube, kita mencari tutorial tertentu, yang kita lihat itu gambar depannya. Oh, ini itu teknik dasar menggambar. Oh, gambarnya menarik enggak ya kira-kira? Nah, kalau menarik baru kita buka. Ini namanya thumbnail. Misal ini tentang segitiga exposure. Ada gambar kameranya dan lain sebagainya. Ini namanya thumbnail. Dan thumbnail ini cukup kita buat menggunakan PowerPoint. Saya tadi melakukan media pembelajarannya menggunakan PowerPoint ini. Ya kan? Nah, maka di cover pertama atau slide pertama PowerPoint ini akan saya gunakan menjadi thumbnail. Ini akan saya buat menjadi thumbnail. Caranya kita klik slide pertama, lalu kita file, kemudian kita save as. Bukan save, tapi save as. Ya. File, save as. Kita cari folder yang kita inginkan ya. Kemudian, nah kita beri nama thumbnail YouTube ya. Nah, yang terpenting bagian save as tab-nya kita ganti JPEG ya, bukan PPT, defaultnya PowerPoint ya, kita ganti JPEG ya, seperti ini. Lalu kita klik save. Akan muncul peringatan apakah kita akan mengekspor semuanya atau hanya satu saja? Karena kita ingin membuat thumbnail, maka hanya satu saja, just this one. Oke, seperti ini. Sangat mudah sekali ya, Bapak Ibu ya. Saya cek lagi di tempat penyimpanan saya, di sini sudah tampil thumbnail YouTube. Nah, ini adalah gambar JPEG yang akan kita gunakan thumbnail YouTube. Gambar JPEG ini hasil olahan dari PowerPoint. Kita ambil slide yang pertama. Biasanya Bapak Ibu menyiapkan materi kan di slide pertama ada judul, ada logo, ada foto Bapak Ibu. Nah itu cukup untuk syarat digunakan sebagai thumbnail. Jadi tidak perlu menggunakan pengolah grafis yang lain ya. Cukup menggunakan PowerPoint saja. Oke, kita sudah menyiapkan thumbnailnya. Saatnya kita upload di YouTube. Ya, kita masuk YouTube. Pastikan sudah login ya. Syarat login di sebelah kanan atas ini pasti muncul foto profil kita ya. Nah, untuk upload kita tekan di sini ada gambar kamera, kita klik buat, lalu kita klik upload video. Ya, seperti ini, upload video. Kita tunggu proses.
Oke, sampai seperti ini kita pilih file. Ya, pilih file. Saya cari video saya tadi di mana. Ya, kita cari ya. Saya tadi ada di sini videonya misalnya. Ya, jam 2. Oke, seperti ini kita open. Ya, kita tunggu proses. Nah, ini akan muncul seperti ini. Ini kebetulan saya pakai template sehingga ada tulisannya ya. Di Bapak Ibu nanti tulisannya kosong. Judulnya kita isi ya. Latihan upload video OBS. Nah, nanti Bapak Ibu disesuaikan dengan judulnya masing-masing. Nah, ini proses sudah langsung berjalan 100% karena filenya kecil sekali ya. Deskripsi ini adalah keterangan dari video. Ini boleh diisi ya. Ini deskripsi tentang video. Deskripsi video. Ya, video. Kemudian kita scroll ke bawah. Ya, di sini ada thumbnail ya. Nah, kalau Bapak Ibu belum pernah mengupload sama sekali, maka upload thumbnail tidak akan pernah muncul ya. Kita harus verifikasi nomor HP kita. Di sebelah ada keterangannya. Karena saya sudah sering kali upload, kita klik upload. Lalu kita cari file thumbnail yang sudah kita buat. Ada di sini, thumbnail YouTube. Open. Ya, kita tunggu proses. Nah, ini akan muncul ya. Jadi cover YouTube kita sesuai thumbnail yang kita berikan. Oke, ini diklik tidak, video tidak dibuat untuk anak-anak supaya tidak nyasar di YouTube Kids. Ya, kemudian kita klik berikutnya. Kita klik berikutnya. Nah, ini yang paling penting. Ada 3 poin. Yang pertama pribadi, kemudian tidak publik, dan yang terakhir publik. Pribadi ini hanya kita sendiri yang bisa melihat video. Ya, kemudian untuk tidak publik, ini kita bisa share video di orang yang kita inginkan. Dan orang itu bisa melihat, yang penting punya link kita. Nah, kemudian di publik, itu semua orang bisa melihat video kita. Ya, baik di mesin pencari maupun di YouTube, semuanya bisa melihat. Ya, saya klik tidak publik, karena ini saya hanya latihan, lalu saya simpan. Ya, oke, seperti ini. Kita tunggu. Ya, selanjutnya, ini kita koneksikan ke, ini saya tutup aja ya, supaya lebih enak. Ya, kita koneksikan ke blog kita. Ini yang terakhir ya. Mohon maaf Bapak Ibu, ini agak molor karena tadi mulainya molor, kita selesainya juga akan molor ya. Ya, untuk melihat hasil dari YouTube kita, ini misal sudah tidak sengaja tertutup seperti ini ya, kita bisa mencari lagi, masuk ke YouTube. Jadi jangan khawatir, tidak hilang ya kalau kita sudah berhasil upload. Ya, kita buka YouTube, kemudian kita klik profil kita pilih YouTube Studio. Ya, kita pilih YouTube Studio. Ya, kita tunggu proses. Nah, kemudian di sebelah kiri ada menu video. Kita klik menu video. Nah, di sini latihan upload video. Ini yang video yang akan kita masukkan ke blog. Ya, caranya memasukkan, kita klik dulu lihat di YouTube. Lihat di YouTube, akan muncul tampilan YouTube seperti ini. Saya tunggu dulu. Nah, ini adalah hasil upload video kita, hasil dari OBS, kita rekam OBS, kemudian kita tampilkan di YouTube. Nah, YouTube ini kita scroll ke bawah, ada yang namanya bagikan. Bagikan ya, kita klik bagikan, lalu kita pilih sematkan. Kalau yang ini adalah link. Link ini bisa kita share, kita copy, kita bagi ke orang lain yang ingin kita ajak melihat YouTube kita ya. Ini bisa di-share di WA group dan lain sebagainya. Tetapi di sini kita akan menyematkan di blog kita, maka kita pilih sematkan. Akan muncul kode iframe. Ya, kode iframe seperti ini. Kita klik semua, kemudian kita tekan salin. Kita klik, tekan salin, lalu kita masuk ke akun blogger kita. Ya, Bapak Ibu, untuk hari ini belum mulai membuat blogger ya, ini tetap saya tampilkan. Kita masuk ke blogger.com, lalu kita login dengan akun blogger masing-masing. Ya, ini kebetulan saya sudah login. Nah, untuk memasukkan video kita klik entry baru. Entry baru. Nah, judul postingan kita beri judul, ini karena saya latihan ya, latihan upload video. Nanti Bapak Ibu silakan disesuaikan dengan video masing-masing.
Nah, di bawah ini kita menaruh videonya di sini. Tetapi ingat, di sini ada Compose, ada HTML ya. Kita pilih yang HTML. Ya, HTML, lalu kode yang sudah kita copy tadi, yang kode di sini, kita sudah menyalinnya, kita masukkan di sini, klik kanan, paste. Nah, ini kode iframe-nya, YouTube-nya sudah masuk. Lalu jangan lupa diatur labelnya. Labelnya apa? Disesuaikan dengan Bapak Ibu ya. Kalau saya pakainya labelnya materi, kategorinya ya. Ini materi. Lalu saya preview, klik Compose. Nah, ini sudah muncul di sini ya. Kalau sudah berhasil muncul, berarti kode iframe-nya sudah berjalan. Kita klik publikasikan. Ya, seperti ini. Ini sudah ada di sini latihan upload video. Untuk mengeceknya, kita lihat blog. Ya, seperti ini. Kita scroll. Ada artikel pertama kita. Latihan upload video. Ini kita klik judulnya. Maka di sini akan muncul video hasil rekam menggunakan OBS yang sudah kita upload di YouTube. Dan bisa kita masukkan ke blog. Dan ini salah satu tugas akhirnya akan seperti ini. Jadi begitu Bapak Ibu, rangkaian panjang dari awal kita install OBS sampai bisa mengkoneksikan atau menaruh file video OBS kita di blog masing-masing, di blog guru masing-masing. Sehingga nanti kita bisa mengkoneksikan di laman di link seperti ini ya. Misal kita buat video pembelajaran, nanti semuanya akan muncul video pembelajaran Bapak Ibu di sini semua. Jadi itu materi yang saya sampaikan pada siang ini. Sebelum saya kembali ke Pak Amin, saya akan memperlihatkan sampelnya ya. Jadi Bapak Ibu nanti yang berkeinginan mempelajari lebih lanjut tentang OBS, ini bisa melihat di akun LMS Stekom ya. Jadi ini saya sambil mengenalkan. Jadi di LMS Stekom, di Stekom, Universitas Stekom, itu mempunyai link rumah. Ini e-learning management system ini adalah rumah dari dosen-dosen Stekom. lms.stekom.ac.id. Ini bisa di screenshot, dicatat. Di dalamnya ini ada lebih dari 9.000 video. Dan hampir 80% ini menggunakan OBS. Supaya apa? Nanti Bapak Ibu bisa melihat ada pandangan kira-kira OBS itu seperti apa. Ada di sini semua ya. Kalau mau mencari channel saya, di sini ketikkan nama saya. Ya, Solikan. Oke, cari kelas. Ya, kita tunggu. Nah, ini adalah video yang saya hasilkan, sudah banyak sekali. Dan ini dosen-dosen Universitas Stekom memasukkan video di sini ini serba otomatis ya. Kok bisa Pak serba otomatis? Ya karena di Universitas Stekom itu menggunakan yang namanya sistem akademik, SIAKAD. Ya, SIAKAD akademik ini ada SIAKAD dari Stekom ya. Itu dosen-dosen Stekom itu bisa dengan bebas memasukkan video apapun ke dalam LMS. Sumbernya ada di SIAKAD. Dan SIAKAD ini tidak hanya untuk video saja ya Bapak Ibu ya. Jadi ada jadwal presensi, ada pengajaran dan lain sebagainya. Jadi ini sengaja saya perlihatkan ke Bapak Ibu sebagai apa ya, sebagai semacam referensi di pembelajaran online. Apalagi sekarang eranya pandemi COVID-19 ya, di mana segala sesuatunya harus serba online. Jadi di Universitas Stekom sejak bulan April yang lalu itu full pengajaran menggunakan SIAKAD ya. Jadi dosen-dosen meskipun tidak pergi berkantor, tidak istilahnya work from home ya, tapi tetap semuanya bisa dipantau. Semuanya ada di SIAKAD dan akan terhubung di LMS. Mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya, loh Pak itu kan kampus ya, Universitas Stekom, di mana Universitas Stekom itu berbasis teknologi dan komputer. Jadi Universitas Stekom itu kepanjangan dari Universitas Sains dan Teknologi Komputer. Semuanya dosennya pasti melek komputer. Nah, kalau kita di SMA, MA bagaimana Pak? Misal ada pertanyaan seperti itu, saya juga bisa menjawab ya. Jadi di Stekom juga ada fasilitas bagi Bapak Ibu yang berkeinginan untuk mendapatkan sistem akademik seperti yang dilakukan oleh Universitas Stekom, itu bisa menghubungi kami di Universitas Stekom untuk difasilitasi sistem info akademik. Ya, ada banyak sekali ya, nanti sudah banyak sekolah-sekolah yang bekerja sama dengan Universitas Stekom ya. Ini saya coba untuk demonya
sebagai kepala sekolah misal ya. Ini saya coba. Ini hanya demo saja ya Bapak Ibu. Ini tidak berarti yang macam-macam. Oke. Saya admin saja. Ya, supaya Bapak Ibu tahu bahwa pembelajaran online itu bisa menggunakan sistem informasi akademik atau SIAKAD ya. Dan di sekolah SMA itu bisa sekali ya mendapatkan seperti ini, sangat bisa. Nah, silakan nanti Bapak Ibu secara personal bisa menghubungi dari Universitas Telkom untuk pendampingan pembuatan SIAKAD. Caranya bagaimana tidak bisa saya terangkan secara detail. Silakan bagi yang berminat saja. Ini bisa ada data master, data identitas sekolah, kurikulum, dan lain sebagainya. Semuanya bisa masuk di sini ya. Data absensi, kemudian kita bisa memasukkan kuis, dan lain sebagainya. Semuanya bisa dilakukan dengan SIAKAD. Ya, itu Bapak Ibu tambahan dari saya di luar materi tentang SIAKAD, apa yang sudah dilakukan Universitas Telkom. Kemudian ini channel YouTube saya, silakan ini semua video saya menggunakan OBS. Ada yang dari awal menggunakan Zoom dan juga StreamYard ya. Untuk di akhir-akhir semuanya menggunakan OBS. Ya, seperti itu Bapak Amin. Sangat panjang yang saya berikan. Mohon maaf apabila terlalu panjang. Nanti untuk yang peserta dari IG, segala pertanyaan akan saya jawab melalui kanal SIMPG. Begitu ya Bapak Amin ya. Silakan waktu saya kembalikan ke Pak Amin. Baik, terima kasih Pak Solehan. Tepuk tangan yang gemuruh. Luar biasa ini Pak Solehan. Jadi rekan-rekan guru di seluruh Indonesia dan beberapa rekan-rekan yang dari umum ternyata sangat-sangat berminat untuk belajar lebih lanjut. Dan banyak sekali pesan masuk yang di situ menyampaikan ini materinya di mana, bisa didapat dari mana, kemudian bagaimana kalau bukan anggota IG itu bisa belajar atau tidak. Nah ini nanti tadi sudah saya sampaikan kaitannya dengan materi semua nanti akan diinformasikan di deskripsi video ini. Deskripsi video ini itu termasuk nanti ada file-file pendukung yang nantinya bisa digunakan untuk mendesain media pembelajaran menggunakan OBS itu. Kemudian untuk presensi, Pak Solehan minta tolong untuk di setting dibuka. Tadi saya cek tidak bisa dibuka dari email lain. Oh iya, ini masih pembatasan khusus Telkom. Ya ini sudah saya buka. Mohon maaf sekali, settingannya masih khusus Telkom ya. Jadi Bapak Ibu yang lain yang di luar Telkom belum bisa masuk. Ini sudah kami buka dan bisa saya share juga di YouTube ya. Ya, jadi mohon maaf ini karena tidak ada kepanitiaan khusus ya, jadinya pembicara merangkap macam-macam ya. Ya, itu memang di Universitas Telkom itu bisa saja seperti itu ya. Jadi kita bisa merangkap jadi apapun ya, yang penting kita bisa ya sudah jalankan saja. Bahkan saya dulu pengalaman di guru juga seperti itu ya. Saya GTT itu merangkap sebagai admin TU itu dan itu bisa ya. Dan Pak Amin itu juga seperti itu sama ya Pak Amin ya, kita senasib ya. Jadi dulu waktu GTT sambil operator online. OPS ya, kita merasakan bagaimana pedihnya mengurusi Padamu Negeri itu saya salah satu orangnya ini yang mengurusi Padamu Negeri ya. Ya, luar biasa Pak Amin. Ya, Bapak Solehan terima kasih sekali atas waktunya dan materinya yang sangat luar biasa ini. Nanti Bapak Ibu untuk tanya jawab terkait dengan materi ini nanti akan dilayani di grup Telegram Sakusa Blog 44 di aula utama. Di aula utama itu juga sudah ada Pak Solehan di sana. Nanti kalau saat mau mengerjakan tugas dari yang OBS ini, itu nanti kalau ada kendala bisa ditanyakan. Kemudian untuk materi-materi pendukung nanti akan juga di-share di grup Telegram. Kemudian untuk yang dari luar, yang dari umum, nanti bisa dilihat informasinya di deskripsi video di channelnya Pak Solehan. Demikian Bapak Ibu di seluruh Indonesia, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang mungkin kurang berkenan. Dan apabila
Bapak Ibu masih berminat untuk belajar ini, insya Allah nanti di lain waktu kita akan berkolaborasi lagi dengan Pak Solehan dari Stekom. Tentunya kita akan melanjutkan materi OPS ini untuk versi yang tingkat lanjutnya, yaitu di Saku Sablok lanjutan. Kalau yang Saku Sablok dasar nanti materinya masih dasar misalkan, kemudian nanti di tingkat lanjut nanti kita bisa menambah ilmu yang lebih menarik lagi. Begitu Bapak Ibu, terima kasih, semoga bermanfaat. Sekali lagi terima kasih pada Bapak Solehan atas waktunya. Semoga Bapak Ibu di seluruh Indonesia nantinya bisa memanfaatkan ilmu ini untuk membuat media pembelajaran yang menarik, yang nantinya bisa disajikan dalam pembelajaran jarak jauh. Saya kira itu, Bapak Ibu. Ini setelah ini kita akan tutup Zoom meeting ini. Kemudian untuk pertanyaan, semua pertanyaan nanti akan dilayani di Telegram, tidak di Zoom ini. Nanti kita akan tutup. Dari saya seperti itu, Pak Solehan, mungkin ada tambahan sebelum saya tutup? Iya, bagi yang masih kesulitan presensi masih kita tunggu sampai jam 6 sore ya. Jadi jangan khawatir yang belum bisa presensi, karena tadi ada pengaturan yang belum saya aktifkan, masih saya tunggu sampai jam 6 sore. Setelah itu kita tutup presensinya. Ya, soalnya dari YouTube itu sudah banyak sekali yang belum bisa masuk ya. Iya. Ya. Begitu Bapak. Oke. Ini sudah masuk. Untuk link presensi sudah banyak yang masuk, berarti ini sudah bisa ya. Silakan Sudah Bapak bisa, Ibu ya, yang belum sudah presensi bisa melakukan presensi. Dan untuk peserta umum boleh bertanya di komentar YouTube ya, di bawah ada komentar, silakan bertanya. Nanti secara bertahap akan saya jawab. Dan link materi dan juga aset gambar dan lain sebagainya nanti ada di deskripsi YouTube. Ya, begitu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Amin. Baik, terima kasih. Sekali lagi Bapak Ibu, demikian kegiatan workshop online Saku Sablok dasar, kemudian yang berkolaborasi dengan Universitas Stekom yang menyampaikan materi bagaimana membuat media pembelajaran berbasis record screen menggunakan aplikasi OPS. Ini sangat menarik sekali, semoga nanti Bapak Ibu bisa mempelajarinya. Yang jelas semoga bisa mempelajarinya, karena tadi ada komentar juga, oh ternyata ribet juga ya. Ternyata rumit juga ya, ternyata rumit. Tapi begini Bapak Ibu, biasanya yang rumit itu nanti akan tampil hasilnya itu menarik sekali. Jadi nanti sesuai dengan usahanya. Nanti akan sesuai dengan usahanya. Baik, begitu. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Solehan. Ya, sama-sama. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih. Sampai ketemu kembali. Silakan bisa live. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Pak ilmunya.